Ya, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baiklah, langsung saja. Lihat port-port yang ada di Arduino ini dan fungsi-fungsi dasarnya buat apa. Ya, ini adalah tampilan board dari Arduino Uno. Seperti di video sebelumnya aku udah jelasin ada banyak versi Arduino. Ini adalah versi Uno, ini versi yang paling lazim. Ini versi yang paling banyak dijumpai untuk para pemula belajar Arduino ya. Yang pertama kali kita perlu tahu adalah sumber daya dulu. Kita punya 3 cara untuk menyalakan Arduino Uno ini. Yang pertama dengan melalui sini nih, USB Type B. Ini namanya USB tipe B. Kita bisa nyalain Arduino ini dengan menggunakan kabel semacam ini. Tinggal kita colokin ke sini. Dan ujung satunya USB kita bisa colokin ke komputer atau ke power bank. Yang paling lazim adalah menggunakan kabel USB seperti ini, kabel USB tipe B ini ya. Jadi dia selain untuk ngasih power ke Arduino nya, kita juga kalau mau memprogram chip ini adalah otak dari Arduino Uno. Kalau kita mau memprogram chip ini kita bisa pakai kabel USB ini. Tinggal colokin ke laptop atau komputer, kemudian buka aplikasi yang buat memprogramnya, tinggal upload dan langsung masuk ke sini. Setelah kalian memprogram board ini, perintah akan tersimpan di dalam chip ini. Ini adalah versi Atmega 328U. Kalau kalian bisa lihat, ini adalah versi Atmega 328U ya. Nah, setelah perintahnya tersimpan di dalam chip ini, kita nggak harus nyalain Arduino nya pakai USB ini. Kita bisa nyalain pakai jack DC seperti ini, yang biasanya ada di adaptor-adaptor itu, modelnya kayak begini. Jadi colokin ke sini, macam itu. Kemudian selain pakai 2 port ini, kita juga bisa nyalain Arduino nya menggunakan kabel jumper seperti ini. Kabel jumper kita colokin ke di sini ada Nah, di sini ada V-in. Di sebelah sini ini ada V-in dan ground. Kita tinggal colokin bagian positifnya ke V-in dan bagian negatif dari misalnya baterai gitu ya ke ground sini. Seperti ini saja. Ini colokin ke sumber daya. Sini ada pin 2 sampai pin 13. Ini adalah digital pin yang bisa kita atur sebagai input atau output. Kalau dia diatur sebagai input, maka dia bisa menerima sinyal apakah satu switch bisa menerima sinyal apakah sinyalnya nyala atau mati, on atau off, 1 atau 0. Misalnya kita mau menangkap sinyal dari sini nih, dari switch seperti ini. Jadi kalau misalnya tombol ini dikonekin ke sini, dia ditekan, artinya dia high atau 1 gitu ya. Kalau dia dilepas artinya 0 gitu. Nah, kalau pin-pin ini diset sebagai input, dia bisa mendeteksi itu, mendeteksi button semacam ini. Nah, kalau pin-pin ini diset sebagai output, kita bisa konekin LED semacam ini nih. Kita konekin ke bagian positif yang kakinya panjang ini ke pin antara pin 2 sampai 13 kita bisa pilih. Kemudian kita tinggal hubungkan ujung satunya ke ground. Gitu ya. Tapi hati-hati kalau antara pin 2 sampai pin 12 itu nggak ada regulatornya. Jadi ini listriknya lumayan gede, 5 volt kalau nggak salah. Ini listriknya cukup gede, jadi kalau LED yang seperti ini dia bisa
LED yang seperti ini dia bisa kebakar. Jadi kita butuh resistor semacam ini untuk mencegah LED-nya overload. Jadi harus dipakein resistor semacam ini, yang ujung satunya ke positif, misalnya 2 gitu ya, dan ujung satunya ke ground, macam itu. Nah, spesial untuk pin 13. Di sini ada pin 13. Nah, ini pin 13. Ini udah ada resistor semacam ini, guys. Resistor regulator yang untuk menahan arusnya di sini. Jadi kalau kita colokin LED semacam ini di pin 13 untuk positifnya dan ground untuk negatifnya seperti ini aman, nggak akan overloaded LED-nya karena udah ada regulator di sebelah sini nih. Oke, digital pin. Kemudian di bawahnya angka 2 itu ada 1 dan 0 dan ada keterangannya di situ TX dan RX. TX itu artinya T-nya itu untuk transmit dan R-nya itu untuk receive. Jadi dua port ini bisa untuk yang transmit ya, dia bisa mengirimkan sinyal ke sensor atau ke modul lain di luar Arduino ini. Dan untuk yang RX itu dia bisa menerima sinyal dari sensor atau modul lain di luar Arduino ini. Kemudian lanjut di bagian yang bawah sini. Ini ada dua bagian. Yang pertama aku jelasin sini dulu. Di sini ada A0 sampai A5. Huruf A ini adalah singkatan dari analog ya, analog in. Jadi di sini ada 6 analog input. Gunanya buat apa? Gunanya analog input ini ya untuk menerima sinyal analog, misalnya dari alat semacam ini. Ini namanya potensiometer. Ini sama aja seperti ini guys, sama aja seperti resistor. Cuma kalau potensiometer itu dia bisa diputer-puter. Dia hambatannya berubah-ubah berdasarkan rotasi ini. Kita bisa tangkap nilai dari putaran ini berapa gitu ya, pakai analog input ini. Kemudian lanjut ke bagian sebelah sini. Sini ada V-in, udah aku jelasin tadi. Gunanya buat memberikan daya ke dalam Arduino ini. Ground ya, fungsinya sebagai ground. Ini ada 5 volt, itu adalah output untuk kita bisa nyalain LED atau apapun. Tapi kalau motor gitu kita nggak bisa ya, ini nggak cukup kuat dayanya. Kita mungkin bisa nyalain LED atau smart sensor gitu, bisa pakai ini. Kemudian di atasnya ada 3,3 volt. Basically sama kayak yang 5 volt, cuma ini lebih gila aja ini untuk mengeluarkan daya 3,3 volt. Di atasnya ada reset. Ini fungsinya buat mereset ini atau mengupdate firmware-nya ini. Firmware itu jadi semacam sistem operasinya ini ya. Jadi kalau kita mau update semacam sistem operasi, kalau kalian pakai Android itu kan ada Jelly Bean, ada KitKat, ada Lollipop itu. Nah, kalau mau rubah misalnya dari KitKat ke Lollipop gitu, kita butuh pin reset ini. Basically pin-pin yang sering dipakai adalah digital input ini, analog input, dan volt ini. Kayaknya itu doang sih. Buat pin-pin yang lain seperti pin ini dan pin ini itu udah tingkat lanjut. Untuk dasar kita cukup belajar ini aja dulu. Yaudah guys, itu tadi video penjelasan tentang port-port yang ada di Arduino ini dan fungsinya buat apa aja. Di video selanjutnya aku bakalan lanjut ke aplikasi yang buat memprogram chip ini. Jadi kita bisa memprogram chip ini dan ngasih tahu ke chip ini dia disuruh ngapain gitu, pakai kode program gitu. Pada dasarnya Arduino